Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Palembang tumbuh bersama waktu. Usianya yang panjang tak lantas membuatnya usang. Kota ini terus hidup dan akulturasi budaya tak menghapus yang lama. Setiap kota memang punya cara untuk bercerita dan Palembang memilih Sungai Musi sebagai fondasi berdiri. Dari sanalah cerita kota ini dimulai, bukan tentang usia, melainkan tentang warisan rasa yang terus dijaga. Memahami Palembang, ceritanya akan selalu bermuara ke Sungai Musi. Sejak masa Sriwijaya hingga hari ini, arusnya terus mengalir menyimpan jejak kehidupan. Ia membawa perahu datang, manusia bertemu, dan budaya berbaur. Dari sungai inilah lahir hidangan yang melegenda, yaitu pindang ikan. Bang Yusuf, sejak kapan pindang ini dijual di sini? Pertama kali Sarinande Tempo Dulu ini berdiri dari kakek saya tahun 1950-an. Buka itu di daerah Sudirman kalau di Palembang. Bentuknya itu kayak etalase, belakang tokonya namanya Sarinande. Brand yang kakek saya buat itu pindang Palembang. Sarinande itu toko di belakangnya. Orang itu taunya mau makan pindang kemana ya, makan pindang di toko Sarinande kayak gitu lah. Jadi makanya namanya terbawa sampai sekarang. Bapak saya, Pak Yakub, pertama kali buka bentuknya ruko, toko. Masih di daerah veteran pertama kali. Tahun 75 kalau nggak salah. Sekarang kita di sini, di Jalan Maya Ruslan, dari tahun 2011. Perbedaan antara pindang yang ada di sini dan pindang yang dijual di daerah lain itu ada nggak, Bang Yusuf? Perbedaannya dengan pindang-pindang lain itu ya contohnya pindang Musirawas, Pegagan, ada pindang dari daerah Sekayu, itu rata-rata masaknya itu pakai terasi salah satu bahan bakunya. Kalau kita di sini fresh, cuman pakai nanas, cuman pakai tomat, kayak gitu. Jadi lebih fruity rasanya. Lebih segar. Lebih segar, betul Mbak Sarah. Oke, ada pindang apa aja? Ada pindang patin, ada pindang baung, ada pindang gabus kalau untuk varian ikannya. Kalau untuk varian non ikannya ada pindang tulang, ada pindang udang. Pindang kita ini nih asli patin sungai, Mbak. Baung juga baung sungai. Oh, berarti dua-duanya itu ikan sungai ya? Mungkin Mbak pernah dengar ada patin tambak. Jadi patin tambak itu ya ikan yang dibesarkan sama manusia. Jadi dikasih makan pelet segala macam. Nah rasanya itu kalau patin tambak tuh cenderung bau lumpur, Mbak. Nah kalau untuk patin sungai, ikannya itu yang besar di Sungai Musi. Anak-anak sungainya kan Sumatera Selatan kan terkenalnya Sungai Musi. Jadi ini adalah ikan-ikan sungai. Ikan sungai, betul. Asam pedas kuah pindang yang menyegarkan bukan hanya soal rasa, tetapi soal sejarah yang terus hidup. Setiap daerah memang punya cara sendiri dalam meracik kuah. Sedikit berbeda, sedikit unik, tapi semuanya menyimpan cerita yang sama, yaitu cerita tentang warisan yang lekat dengan ingatan. Namun Palembang tak selalu bercerita lewat hidangan utama. Terkadang ia juga bercerita lewat kudapan yang menyimpan nilai kehidupan. Kudapan yang dihasilkan dari sebuah proses panjang yang mengajarkan nilai keseimbangan. Kudapan itu bernama kue 8 jam. Kenapa dinamakan sebagai kue 8 jam? Jadi secara
penamaan ini diambil dari proses masaknya. Ingredientsnya itu dari telur, gula, susu, sama butter atau mentega. Ini dikukus selama 8 jam dan mengkaramelisasi sempurna bagus kayak gitu Mbak Sarah. Kenapa ini dinamakan 8 jam? Nah ternyata orang Palembang dulu membuat sebuah produk itu ya punya filosofi juga Mbak Sarah. 8 jam mengkus 8 jam itu diartikan atau disamakan dengan bekerja selama 8 jam. Kalau kita lihat dari 24 jam kita hidup dalam satu hari, orang Palembang itu membagi waktunya menjadi 3. Yang pertama 8 jam bekerja, terus sudah capek bekerja, 8 jam itu untuk istirahat, dan terakhir 8 jam itu kita untuk beribadah atau ingat dengan Tuhan gitu. Ya. Kak, apa perbedaannya antara kue yang dimasak kurang dari 8 jam sama yang sudah pas 8 jam? Kalau 8 jam tepat kayak gini, kurang lebih coklat kayak gitu. Karena proses karamelisasi antara gula, susu, sama telur itu pasnya itu selama 8 jam Mbak Sarah. Tapi kalau lebih dari 8 jam, habis gas Mbak Sarah. Tak ada jalan pintas untuk membuat kue 8 jam. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk matang dengan sempurna. Rasa manis legitnya adalah pertanda bahwa yang bernilai membutuhkan waktu. Berbeda dengan kue 8 jam yang mengajarkan kesabaran dan keseimbangan, dari bahan serupa lahir kisah berbeda yang mengajarkan tentang ketekunan dan sebuah penghargaan, yaitu kue maksuba. Sekarang kita ngobrolin tentang kue maksuba. Ini artinya apa untuk orang Palembang? Kue maksuba ini adalah sebagai simbol keterampilan wanita Palembang zaman dulu. Karena dibuatnya secara berlapis, kemudian lama waktunya membuat dengan panas-panasan di depan oven atau waktu itu namanya gendok. Dan ini akan mencerminkan wanita Palembang itu adalah seseorang yang sabar, punya kesabaran. Kemudian punya ketelitian. Kalau nggak teliti, lapisannya acak kayak gitu Mbak Sarah, nggak rapi kayak gitu. Baik. Biasanya kue maksuba ini disajikan di momen seperti apa? Pasti disajikan di acara-acara besar kayak pernikahan, kemudian lebaran. Nah, kalau maksuba ini biasanya pasangan baru pasti ngirim ke orang tua sebagai rasa cinta kepada orang tua kita. Kudapan manis yang tersusun berlapis ini seolah menjadi pengingat bahwa kota yang telah melewati berbagai zaman ini tak pernah berhenti bercerita lewat rasa. Di Palembang meski waktu terus berjalan, tetapi sejarahnya tak pernah ditinggalkan. Ia tetap hidup dari tradisi yang terus diwarisi. Dan kisah perjalanan ini mengajariku bahwa menjadi tertua tak lantas menjadikannya menua. Ia akan tetap berharga selama tahu apa yang harus dijaga.